Dalam rangka mengembangkan konsep Blue Economy, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus menggelar sosialisasi sertifikasi cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Masih rendahnya angka pembudidaya di Indonesia yang bersertifikat CBIB menjadi alasan KKP untuk melakukan sosialisasi sertifikasi. Melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sosialisasi dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya di kawasan Nusa Dua Bali pada Kamis 7 Desember 2023. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hairu Rahayu mengungkapkan kegiatan ini bentuk kementerian menjemput bola demi terlaksananya konsep Blue Economy. Menurut data yang disampaikan TB, pembudidaya yang telah mengantongi sertifikat CBIB baru sekitar 3.600, padahal pembudidaya yang ada di Indonesia berdasarkan data lebih dari 1 juta. Hari ini kita babak final untuk rangkaian menjemput bola, meningkatkan jumlah sertifikasi CBIB. CBIB itu adalah cara budidaya ikan yang baik. Kenapa? Karena saat ini KKP sedang mengembangkan konsep Blue Economy, di mana kita harus menyeimbangkan antara kepentingan keekonomian dan juga ekologi. Kalau hanya ekonomi saja, ekologinya dilupakan, maka malah petaka buat anak cucu kita. Tapi kalau ekologi saja yang ditingkatkan, ekonominya tidak, maka kesejahteraan tidak pernah juga akan tercapai. Jadi harus sinergi dan balance. Ya. Nah, caranya gimana di sektor kelautan dan perikanan, khususnya Dirjen Perikanan Budidaya, dalam kegiatan perikanan budidaya, strateginya adalah kita mengedepankan konsep sustainable aquaculture, artinya budidaya yang berkelanjutan. Nah, supaya berkelanjutan maka harus ada SOP-nya, harus ada instrumennya. Kita kenal dengan istilah CBIB. Di situ ada instrumen, ada SOP, ada ritual bagaimana memulai kegiatan budidaya dari awal hingga ke akhir, dari upstream hingga downstreamnya. Dan harapannya kalau ini sudah bisa dilakukan, maka sustainabilitas itu dapat dicapai dengan baik. Contoh teknisnya, pada saat budidaya udang umpama, maka intake-nya harus benar, outtake-nya juga harus benar, jangan berdekatan. Yang kedua, harus punya tandon, harus ada tata kelola yang baik di tambaknya pada saat operasional. Kemudian ada ipalnya, sehingga air yang sudah dipakai untuk budidaya ini pada saat dibuang lagi ke laut atau dilepas ke laut, kualitasnya sama seperti pada saat diambil pertama kali. Ini yang menjadi penting. Tadi saya lihat jumlah kita belum sangat menggembirakan, baru sekitar 3.600 sekian. Padahal pembudidaya di kita ini berdasarkan data lebih dari 1 juta pembudidaya. Coba bayangkan. Beda dengan negara tetangga kita. Vietnam yang saya tahu sudah di atas 50-60%. Nah, kita sedang menuju ke sana. Ya, jadi ini yang kita lakukan hari ini untuk sosialisasi sekaligus menjemput bola terkait dengan cara budidaya ikan yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.